Namaku Pupus. Pupus Awalia Ariski. Lahir di Bantaeng, ibuku orang Goa yang dulu dikenal sebagai penulis. Ayahku seorang supir taksi. Tahun 2026, aku bersekolah di salah satu SMA di Bantaeng. Dan disinilah ceritaku dimulai. Tentang hidup yang mengajarkanku arti kehilangan yang sesungguhnya. Halo bos. Halo Ibra. Duh, lama nggak kelihatan. Aku kangen tau. Maaf ya Ibra, aku lagi sakit. Aku lagi lagi. Ya udah, kita kelas. Ayo. Ada siapa nih? Semiskin rupanya ada masuk sekolah. Sepertinya bolong, bunyi kecil, jilbabnya kusut lagi. Abi, mulut lo jaga ya. Kurang ajar lo. Abi, kamu kaya karena harta orang tua kamu. Lihat aku miskin tapi juara satu di kelas. Emang siapa yang punya masa depan yang cerah? Udah berani ya lo sekarang? Lihat aja lo nanti. Mantap Pupus. Lu tadi hebat banget. Itu bukan hebat sih, tapi aku capek dinyak-dinyak aja terus. Ya udah, ayo kita masuk ke kelas. Pus, kata-kata aku tadi gak usah dengerin ya. Iya, enggak kok Ibra. Pupus, udah dipanggil tuh sama Bu Aira. Betul. Udah, urusan dulu ya. Oke. Nah, kok bawa tas? Maaf, udah keren. Jadi, Ini Pupus, Bu. Ada apa, Ibu? Pupus, saya sudah bicara berkali-kali dengan nenekmu. Tunggakan uang gedung sudah 3 bulan, SPP juga 5 bulan. Maaf, terpaksa kami mengeluarkanmu dari sekolah. Tapi Ibu, Pupus janji bakalan bayar kok. Pupus bisa jualan, Pupus Bukan bisa... itu masalahnya, Pupus. Sekolah juga punya aturan. Saya tidak bisa memberi pengecualian hanya untuk satu murid. Itu terkesan tidak adil. Tapi kan Pupus ini yatim piatu, Bu. Dia tinggal bersama neneknya yang sakit. Bukannya sekolah punya program beasiswa ya? Bu Aira, program beasiswa sudah habis kotanya. Saya sudah coba bantu, tapi tangan saya terikat. Baik, Bu. Pupus paham. Pupus pamit. Terima kasih untuk semuanya. Pupus! Pupus! Pupus, kamu jangan sedih. Sekolah boleh berhenti, tapi belajar jangan sampai berhenti. Jangan sedih ya, semangat. Pupus akan nyerah. Pupus mau kemana? Sini dulu. Pupus, kamu kok udah pulang jam segini? Bukannya sekolah? Aku sudah tidak berserkan lagi setelah ini. Hah? Maksudnya kamu? Ya ini, aku dikeluarin dari sekolah. Seriusan? Kok bisa sih, Pus? Aku nunggak uang SPP dan uang gedung. Nenekku sakit. Aku juga gak tahu mau ngapain. Nah Pupus, kamu jangan sedih-sedih. Mak lumayan kenal banyak orang. Mungkin Mak bisa bantu cari. Nak, Pupus mau minta kerja, apa saja.
mau cuci piring, jaga warung, bersih-bersih. Gak apa-apa, yang penting Pupus bisa beli obat untuk nenek. Kamu anak baik, Pupus. Baik hati. Mak terima kamu kerja di sini. Tapi Mak nggak bisa bayar kamu dulu. Warung Mak lagi sepi. Nanti kalau rame Mak bayar. Setuju? Setuju, Mak. Gak apa-apa. Makasih banyak. Wah, selamat ya, Pus. Sekarang kita satu tim. Iya, kita udah satu tim. Assalamualaikum, Nek. Pupus pulang. Nek, ayo bangun. Pupus bawa makanan nih. Pupus, nenek ingin bilang sesuatu. Mau bilang apa, Nek? Di dalam lemari ada celengan. Isinya nggak banyak, tapi cukup untuk biaya sekolahmu 1 semester. Nenek simpan dari hasil jualan gorengan. Sudah terlambat, Nek. Pupus sudah dikeluarin dari sekolah. Nenek minta maaf. Ayo kita ke rumah gurumu sekarang. Sudah terlambat, Nek. Rumah Bu Aira jauh dari sini. Pupus sudah tidak mau sekolah lagi. Maafkan Nenek, Pupus. Ayo kita ketemui gurumu besok. Udah, Nek. Nenek makan aja dulu. Biar Pupus ambilin air minum di dapur. Nih. Nek, bangun, Nek. Nek, bangun, Nek. Kenapa kalian semua meninggalkan Pupus? Tidak ada siapa-siapa lagi ya. Ayah, ibu, nenek, semuanya meninggalkan Pupus. Ayah, Pupus belum sempat buat ayah bangga. Ibu, sekarang Pupus sudah tidak bisa menjadi dokter lagi. Nenek, Pupus janji jaga nenek, tapi Pupus gagal. Karena semuanya diambil, Pupus harus bertahan buat apa? Seharusnya aku melihat tanda-tandanya. Detik itu, ketika semuanya terasa terlalu tenang, namun bayangannya mengikuti kita seumur hidup. Kalau saja aku bisa kembali, apakah aku akan melakukan hal yang sama? Terkadang aku sengaja menutup mata sedikit lebih lama, berharap bisa kembali ke hari itu. Hari di mana rumah ini tidak terasa begitu sunyi. Aku rindu cara ibu memanggil namaku dan cara ayah menepuk bahuku. Memori ini adalah satu-satunya tempat di mana kita masih bisa bersama, meski hanya untuk sebentar saja. Ayah, ya lihat aku udah bisa gambar bunga loh. Wah, keren banget gambar anak ayah. Kira-kira itu gambar apa ya? Ini tuh bunga matahari, Ayah. Kan bunga matahari kesukaan Ayah. Iya ya. Ayah kan suka bunga matahari. Mau tahu nggak alasannya? Apa-apa? Aku mau tahu. Soalnya bunga matahari itu selalu menghadap ke matahari, seperti ayah yang selalu menghadap ke keluarganya, ya kan? Ada apa ini ramai-ramai? Ayah dan anak
perempuan lagi ngapain? Bu, lihat gambar pupus, ini untuk ayah. Wah, keren sekali gambar anak ibu. Karena gambar pupus bagus, aku dapat hadiah apa, Bu? Nanti ibu bingkai ya dan pajang di dinding kamar kamu. Bu, ibu ini jangan manjain anak ini terus. Nanti kalau udah jadi orang terkenal, lupa sama orang tuanya. Biarkan saja ya. Biarkan dia menjadi apapun yang dia mau. Asalkan dia bahagia. Ya kan, Pupus? Emangnya Pupus mau jadi apa? Pupus mau jadi dokter. Pupus mau obatin semua orang, termasuk ayah, ibu, agar sehat selamanya. Bina, semoga Allah kabulkan ya. Kita doakan terus ya, Nak. Doa itu senjata orang beriman. Yeay! Nanti kalau kamu udah jadi orang, kamu jangan lupain ayah sama ibu ya. Orang? Maksudnya? Maksud ayah, nanti kalau kamu sudah sukses dan jadi dokter seperti apa yang kamu mau, jangan lupakan ayah sama ibu. Emang ayah dan ibu mau kemana? Tidak akan kemana-mana. Intinya, kamu harus tetap kuat ya. Semangat! Ya, makasih Bu Ayah. Kalau Pupus ikut pergi, siapa yang bakal ingat mereka? Kalau Pupus berhenti, cerita mereka juga akan hilang. Pupus masih punya mereka di sini. Pupus belum selesai. Pupus masih harus jadi sesuatu. Kamu kelihatannya masih SMA. Ngapain baca buku perguruan tinggi? Karena aku suka biologi, guru SMA aku nggak bisa jawab pertanyaanku tentang molekul, jadi aku baca sendiri. Berani sekali kamu ngomong begitu. Oh ya, nama kamu Pupus kan? Ya, namaku Pupus, kok bisa tahu? Udah semingguan ini aku memperhatikanmu di perpustakaan ini. Emang kamu gak sekolah? Maaf Pak, ini buku perpustakaan, jadi Pupus harus cepat baca. Pupus nggak bisa pinjam, soalnya kartu perpustakaan Pupus sudah kadaluarsa. Pupus dikeluarin dari sekolah. Putus sekolah? Coba ceritakan. Pupus nggak kenal Bapak, kenapa harus cerita ke Bapak? Ya, karena aku penjaga perpustakaan ini dan aku melihat ada pelajar SMA yang suka baca buku perguruan tinggi. Itu menarik. Ya udah, aku ceritain. Jadi dulu jika kamu masih ingin sekolah, ikut aku kemana Pak? ke tempat di mana kamu bisa belajar gratis tanpa biaya sepeser pun. Emang ada tempat seperti itu? Di mana? Namanya Sekolah Raya. Itu bukan gedung, bukan pula sekolah formal. Tapi di situ kamu bisa belajar sepuas kamu. Oh, aku mau Pak. Ya udah. Kalau begitu temui aku di alamat ini. Aku tunggu kamu besok. Oke, makasih Pak.
Pupus, kok kamu ada di sini? Loh ibu juga ada di sini? Iya Pus, ibu di sini mengajar juga. Di sini ibu mengajar dengan hati. Kalau di sekolah itu ibu cari nafkah. Kamu tuh anak baru lagi tanpa bilang-bilang. Halo, namaku Lemehua. Semua murid di sini memanggilku Madam Li. Halo, namaku Rara. Aku asisten Madam Li. Senang berkenalan. Semoga kamu betah ya di sini. Iya. Prof, ini kayak mimpi. Ini bukan mimpi, Pupus. Ini nyata. Selamat datang ke rumah barumu. Pupus, aku dengar kamu di sini. Loh, Ibra, ini kalian nyariin aku? Iya, aku yang tanya Ibra kalau kamu ada di sini. Aku dengar dari ini, nenekku meninggal ya. Berduka cita ya, Pupus. Makasih ya Ibra. Kalian gimana sekolahnya? Kalau aku sih emang gak sekolah kalau hari Sabtu. Kalau kamu Ibra? Ibu aku sakit-sakitan, Pus. Sekarang aku kerja serabutan untuk bantu biaya. Jadi, kamu putus sekolah? Iya. Aku dengar ada sekolah gratis di sini dan ternyata kamu di sini. Makanya kita datang, gak cuma buat ketemu kamu, tapi juga... Aku mau minta tolong buat cerita ke Prof. Aku pengen belajar lagi. Pintu sekolah raya selalu terbuka untuk siapa saja yang dapat akan ilmu, Ibra. Masuklah kalau kamu yang mau. Makasih, Prof. Makasih banyak ya. Yeay, kalau begitu, ayo Ibra aku kenalkan ke anak-anak lain. Ayo. Ya ini. Besok kita belajar astronomi ya, Pupus. Kamu siap melihat bintang? Siap, Prof. Pupus, memang ingin menjadi pintar. Bukan sekedar pintar. Kamu lahir lebih dari itu. Kamu lahir untuk menyalakan harapan bagi mereka yang menyerah. Siapa yang bicara ini? Itu menarik. Penasaran? Tulis! Hidrokarbon itu Tulis! adalah sebuah Ih.